akan menawarkan silakan dihidupkan mesinnya. Stop. Buat saya, jangan nyalakan mobil itu dulu. Tapi kalau mobil normal, tidak akan ada terjadi loncatan air. Ini khusus untuk yang awam, kan terburu-buru test drive sebelum menjalani prosedur-prosedur ringan yang tadi saya bilang. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi channel gue. Kali ini topik pembahasan gue adalah bagaimana cara mengecek mobil tua atau mobil second, terutama untuk tahun mobil-mobil yang sudah berumur ya guys, yang sekiranya sudah umur 5 tahun lebih. Mungkin langsung aja gue kasih tahu caranya, atau ini mungkin cara gue. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share, dan jangan lupa hidupkan notifikasi lonceng Anda biar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video menarik untuk kalian. Welcome back to Gen 2. Halo, assalamualaikum. Orang identik mencari mobil itu pertama merek mobil, warna mobil, kondisi mobil, dan tahun. Sudah pasti. Sudah, walaupun orang mencari mobil dengan budget minim, dengan budget pas-pasan, dengan harga murah, bahkan kalau mungkin ada orang yang hobi mobil tua, ada orang yang hobi yang nggak mau repot, maunya mobil muda, dan kondisi pasti mau mobil tua atau mobil muda itu prima. Oke, saya akan bahas satu persatu. Ini cara saya untuk mencari mobil second, mau tahun muda ataupun tahun tua. Cek mobil. Pertama, saran saya, pastikan beberapa merek mobil yang akan kalian beli. Sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Kalau bisa, bahkan ini diharuskan kalian mempunyai budget lebih untuk merenovasi atau merekondisi mobil itu. Mau tahun muda atau tahun tua sekalipun, kalian harus melebihkan budget dari pembelian Anda sendiri ya. Trik saya dalam mengecek mobil, mau kalian membeli mobil itu dari pedagang ataupun user pemilik mobil tersebut, pemilik mobil sendiri, saran saya pastikan mobil itu dalam keadaan dingin, mesinnya ya, terutama itu mesinnya dalam keadaan dingin. Kenapa? Kalau dalam keadaan panas, bukan berarti kalian tidak bisa mengecek mobil itu. Kalian bisa mengecek mobil itu, tapi buat saya tidak terlalu maksimal karena saya lebih suka mengecek mobil dalam keadaan dingin. Saya menyarankan kalian, jika kalian ingin mengecek mobil, lebih baik kalian datang langsung ke pemilik mobil itu, mau itu pemilik atau user langsung atau itu penjual, agar kondisi mobil itu pada kalian nanti start di awal itu mobil itu keadaan dingin guys. Apa sebabnya? Saya akan kasih tahu nanti. Orang pasti kalau pertama melihat mobil itu di iklan online ya kan, pasti menanyakan, sudah umum ya, orang menanyakan PR-nya apa kan, bodinya bagaimana. Saran saya, jika kalian sudah memastikan warna, kalian sudah ada ketertarikan dengan warna mobil tersebut, kalau merek sudah pasti karena kalian sudah menentukan, kalian datangi pemilik mobil itu atau showroom itu, kalian datangi, kalian buat janji. Kesan pertama pasti kalian melihat keseluruhan bodi mobil itu, keseluruhan bodi mobil itu. Oke, buat saya bodi mobil mau ada ya, asal jangan penyok atau dempulan gimana ya, itu kalian perlu cek juga sih sebetulnya, wajib kalian cek keseluruhan bodi mobil itu apakah ada kropos atau bagaimana, apalagi mobil tahun tua ya guys. Kalau untuk mobil tahun muda ya mungkin kalian bisa cek apakah ada bekas tabrak atau laka yang lainnya dari samping, depan atau belakang ya guys. Kalian bisa cek semua. Setelah kalian ngecek keseluruhan eksterior bodi mobil itu, saya yakin si pemilik mobil itu pasti akan membukakan kap mesin, atau langsung kalian disuguhkan, silakan dicek di dalamnya gitu. Kalian harus mempunyai pendirian kalau buat saya. Biarkan si pemilik mengeluarkan statementnya, kita hargai itu semua karena mereka menjual gitu kan. Tapi kita harus menerapkan step by step bagaimana cara kita mengecek mobil. Setelah kalian mengecek keseluruhan bodi mobil itu, silakan kalian masuk ke dalam mobil, cek kerapian interior atau kabinnya, kenyamanan kursinya atau sudah digantikah atau bagaimanakah. Kalau mobil itu sudah airbag atau belum airbag bisa dicek, bisa ditanyakan apa airbagnya masih berfungsi atau tidak, apa minusnya dari ini semua, indikator-indikator lampu, semua indikator speedometer. Dan biasanya kan mobil itu kan ada gantungan servis berkala atau penggantian oli berkala ya, kalian bisa tanyakan itu langsung. Nah, di sini pasti si pemilik mobil itu atau showroom penjual mobil
second itu akan menawarkan silakan dihidupkan mesinnya, tahan, stop. Buat saya, jangan nyalakan mobil itu dulu. Kalau bisa, pada saat kalian menyalakan mobil itu, kalian minta tolong seseorang atau kalian membawa teman atau pemilik mobil itu tersebut, kalian bukakan mesinnya. Ini cara paling mudah ya guys. Di luar pengecekan kebocoran atau kekeringan mesin mobil itu, saya kasih cara paling simpel. Jika kalian memang tidak mengerti mobil tapi kalian tidak punya montir atau tidak ingin membayar montir ya kan, karena pengiritan budget, ini cara paling simpel untuk kalian mengirit dana. Mungkin banyak orang yang saya tidak bisa bilang kalian so tahu atau kita so tahu. Untuk kita tidak memanggil montir mungkin karena kita irit dana atau dananya kita pas-pasan. Saya biarkan mobil itu di start atau dihidupkan dengan orang lain. Saya terbiasa mengecek mobil itu pada saat di start. Saya berdiri di depan mobil, mengecek kendaraan, mengecek mesin mobil itu. Saya minta seseorang untuk coba di start, tapi satu, saya bilang pengecekan paling simpel adalah pada saat mobil start atau pada saat mobil itu di start, kalian buka tutup radiatornya. Di situ kalian bisa cek atau kalian bisa tahu keadaan di dalam mesin, keadaan kesehatan mobil. Pada saat di start, kita bisa lihat percikan yang bukan percikan loncatan air radiator. Jika mobil itu memang sudah overheat atau ada kebocoran, air radiator itu pasti akan berubah. Pertama, pada saat di start itu akan ada loncatan air yang cukup tinggi lah ya, sekitar mungkin sejengkal atau kurang dari sejengkal gitu ya. Tapi kalau mobil normal tidak akan ada terjadi loncatan air, mungkin airnya akan hanya goyang aja karena getaran mesin. Itu cara yang paling simpel untuk kalian ngecek mobil. Kalian tidak perlu berlama-lama untuk menghidupkan mesin itu. Jika kalian sudah lihat tidak perlu sampai mobil itu atau mesin mobil itu panas, kalian bisa matikan lagi dan kalian bisa lihat sekeliling mesin itu apakah ada kebocoran, kabel-kabelnya, terutama mesinnya, head cylinder ya kan. Kalau mobil itu kering, berarti mobil itu tidak ada kebocoran di packing atau gimana. Malah banyak orang menemukan mobil lama tapi masih banyak marker pensil atau marker saat marker pembuatan mobil itu di bautnya ya. Berarti mobil itu bagus, mobil itu belum ada kena turun mesin atau segala macam. Berarti mobil itu bagus, mobil itu belum mengalami penurunan mesin atau servis yang berat. Kalian bisa pikir-pikir itu lagi. Nah, setelah kalian mengecek mesin, kalian sudah oke, mesin sudah oke, kalian bisa lihat, kalian bisa minta surat-suratnya, disamakan nomor rangka, nomor mesin, STNK dan BPKB-nya ya guys. Pajak mungkin kalian sudah tanya di awal dan itu balik ke kalian sendiri. Rata-rata mungkin mobil sekarang, mobil tua kebanyakan pajaknya mati ya, tapi cobalah cari mobil yang pajaknya hidup jadi tidak berat untuk biaya ongkos pajak kalian ya. Nah, setelah kalian sudah melakukan hal yang tadi saya bilang, kalian jalani, kalian baru bisa test drive. Jangan terburu-buru test drive sebelum menjalani prosedur-prosedur ringan yang tadi saya bilang ya. Kalau kalian ini khusus untuk yang awam atau yang tidak terlalu mengerti tapi tidak ini ya, mengerti tapi tidak mendetail seperti itulah. Karena kita tahu siapa sih orang yang zaman sekarang nggak ngerti otomotif ya kan. Oke, kalian bisa test drive. Fungsinya test drive itu pertama untuk kalian tes akselerasi mobil ini, tenaga mobil ini. Untuk mobil manual apakah koplingnya masih bagus, untuk mobil matic apakah mobilnya itu transmisi maticnya masih oke atau tidak. Dan yang paling orang tes dari mesin itu kaki-kaki. Pada saat test drive kaki-kaki, cari jalan yang rusak, tes di jalan yang rusak, apa kerusakan kaki-kakinya bisa, karena kerusakan kaki-kaki ini cukup menguras dompet. Karena saya punya pengalaman dulu di senior saya tahun 2014 ya. Saya memperbaiki kaki-kaki itu, wah sampai pusing lah ya. Dibetulin satu, rusak satu, dibetulin satu lagi, rusak satu lagi, nggak beres-beres kalau kalian nggak sekalian ganti gitu kan. Apalagi kalau sudah seperti Xenia atau mobil sekarang itu kan sudah banyak menggunakan EPS ya, Electronic Power Steering. Dan kalau EPS itu kalau registernya sudah rusak,
kebanyakan orang memaksakan untuk di servis atau dicor, tapi lebih baik diganti yang baru, yang orisinil, jangan yang KW-KW-an deh. Kalau rekstir kalau kaki-kaki kalian bisa cek sendiri apa kerusakannya. Semoga aja si penjualnya atau si usernya tersebut itu jujur apa yang rusaknya atau minus atau plusnya mobil itu dimana, tapi jangan terlalu mendetail menanyakan PR atau minus dari mobil itu, karena user sendiri menjual mobil itu pasti ada, kalau user itu sendiri menjual mobil itu pasti ada sebabnya. Jadi kita harus bisa ambil resiko dari sebab yang mobil kita akan beli itu ya. Kalau beda hal dengan pedagang, jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk kita semua yang untuk low budget, cari mobil low budget, apalagi sekarang lagi banyak booming mobil ekstasi. Kebanyakan ekstasi itu kalau saya bilang karena kilometer yang tinggi, mungkin mesin masih oke. Kalau kaki-kaki ya kita harus siapkan budget di masalah kaki-kaki itu sudah pasti. Kalau saya bilang ekstasi itu sudah pasti permasalahan di kaki-kaki, sudah pasti itu nomor satu. Untuk nomor duanya mungkin kita harus cek karet-karet, situ sudah pasti. Apalagi ekstasi banyak kan, kalau saya lihat di YouTube atau di pengalaman teman saya, kebanyakan karet-karetnya itu kan sudah pada tua ya, karet radiator apa. Nah, orang kebanyakan agak tidak terlalu detail di karet-karet, nah itu, dan mengakibatkan mobil itu bisa overheat karena kekeringan air radiator, atau karena radiator mungkin kita nggak tahu ya, supir-supir taksi yang atau drivernya itu bagaimana cara merawat mobil. Kebanyakan hal yang terjadi saya lihat di postingan Facebook atau media sosial itu kebanyakan termostatnya itu kebanyakan rusak karat ya guys. Mungkin karena diisi air sembarangan, jadi termostatnya itu rusak hingga menyebabkan mobil ini overheat dan menimbulkan kerusakan pada mesinnya gitu. Sayang banget betul ya. Nah, kita lanjut. Itu cara simpel saya untuk mengecek mobil second. Sorry saya nggak bisa kasih praktiknya karena kebetulan mobil saya pun lagi dipakai sama temen, jadi tidak ada mobil untuk prakteknya. Saya hanya membicarakan step by step. Mungkin nanti next setelah masa PSBB ini selesai, mungkin saya akan membuat video di luar lagi nanti. Itu cara simpel saya untuk mengecek mobil second. Jika ada kurang atau ada kesalahan dalam saya berbicara, tolong komentar dan kasih tahu saya di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Untuk sementara ini kita perangi COVID-19 ini atau corona ini, virus corona. Indonesia bisa, Indonesia maju. Salam persahabatan.